kami menyerukan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, Kapolri, Panglima TNI, FKUB, dan para tokoh masyarakat dan agama untuk hadir dan bertindak tegas terhadap siapapun yang bersikap intoleran dan apalagi dengan melakukan tindakan kekerasan yang merupakan tindakan kriminal. Kami Persatuan Umat Buddha Indonesia sangat prihatin melihat peristiwa yang selalu berulang. Bagi kami dari Parisade Hindu memandang bahwa secara konstitusi kita sudah selesai. Kasus-kasus peristiwa-peristiwa intoleransi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Masih ada sebagian dari masyarakat kita ya yang belum paham mengenai kebebasan beragama, mengenai bagaimana harus menghormati orang yang berbeda agama, keyakinan di Indonesia. Pemerintah harusnya lebih tegas dan lebih berani untuk menghadapi situasi seperti ini. Karena seringkali pemerintah itu terlambat untuk mengatasi hal-hal ini seperti ini. Padahal hal ini sering dan sering kali terulang. Ya, kami dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia menyampaikan rasa terima kasih kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia yang memfasilitasi bertemunya para pimpinan lembaga keumatan ini untuk menyampaikan rasa keprihatinan kita bersama atas situasi kebangsaan kita di mana intoleransi dalam 2-3 bulan terakhir ini begitu melukai kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, akhirnya KWI, PGI, GOI, Matakin, Permabudi, PHDI, PBNU, dan Asosiasi Pendeta Indonesia API buka suara. Mereka mengecam keras aksi pengerusakan rumah ibadah, intimidasi terhadap rumah ibadah, dan teror kepada anak-anak dan pembubaran ibadah lainnya, khususnya umat Kristiani yang dilakukan oleh oknum yang berpeci, yang mengaku beragama, yang mengaku memiliki Tuhan, yang mengaku sok suci dan lain sebagainya. Tetapi pada faktanya mereka bukan orang yang sedang beragama, mereka bukan orang yang memiliki Tuhan, tetapi aksi mereka seperti aksi si jahat atau si iblis. Seperti apa videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu Pimpinan DPR MPR RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia. Pernyataan sikap Asosiasi Pendeta Indonesia atau disingkat API menyikapi aksi intoleransi, persekusi, serta penolakan pemberian izin tempat ibadah yang dialami umat Kristen di berbagai daerah di Indonesia. Dengan hormat, pada kesempatan ini, kami Asosiasi Pendeta Indonesia, wadah berkumpul membangun solidaritas para pendeta Kristen, serta merupakan representasi umat Kristen Indonesia, terpanggil menyuarakan sikap tegas kami terhadap tindakan intoleransi dan diskriminatif yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat terhadap umat Kristen Indonesia
serta ketidakjelasan sikap pemerintah dalam menyikapi persoalan yang serius ini. 1. Kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan adalah hak konstitusional warga negara sebagai diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28E dan pasal 29 ayat 2. 2. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah usaha dan kerja keras semua pihak, semua agama, suku, ras, dan golongan tanpa terkecuali. NKRI adalah milik semua warga negara dan bukan milik suatu golongan atau kelompok tertentu. 4. Presiden serta kementerian dan lembaga terkait tidak bisa diam, tetapi harus bertindak jelas dan tegas dalam menyikapi aksi intoleransi, serta harus memastikan negara hadir menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 5. Presiden serta kementerian dan lembaga terkait harus meninjau ulang dan atau membatalkan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang sering menjadi landasan terjadinya sikap intoleransi, persekusi, dan diskriminasi terhadap umat Kristen di Indonesia. 6. Segala bentuk intimidasi, kekerasan, atau pembatasan terhadap kegiatan ibadah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan nilai-nilai Pancasila, serta berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal yang berdampak pada stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara. 7. Pemerintah, aparat keamanan, dan aparat hukum harus secara tegas mengambil langkah hukum dalam menindak para pelaku agar menimbulkan efek jera demi memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. 8. Kami mendorong organisasi dan lembaga Kristenan agar tidak diam, tidak takut, dan berani menyatakan sikap dalam menyikapi persoalan yang kita alami bersama. 9. Pernyataan ini kami buat sebagai wujud kepedulian dan dukungan kami kepada pemerintah demi kelangsungan keutuhan, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta solidaritas dan tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Selesai. Jakarta, 4 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia. Pendeta Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Harsanto Adbi, MMMTH, Ketua Umum. Pendeta Estefanus Balaadbi, STH, Sekretaris Jenderal. Selamat sore saudara-saudari semua. Selamat sore. Para bapak dan romo yang sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Saudara-saudara dari media, terima kasih atas kehadirannya juga. Memenuhi undangan kami untuk bersama-sama menyaksikan sekaligus meliput pernyataan sikap atau pernyataan keprihatinan bersama. Telah hadir di depan kita atau di tengah-tengah kita beberapa perwakilan dari PGI, Pendeta Etika Saragih, dari PHDI Iketut Budiase, dari Perma Budi Agnes Dwi Prasetya, dari Matakin Bapak W.S. Chandra Setiawan, dari Bala Keselamatan Bapak Maxel, dari Gereja Ortodok
Bapak Serapin, dan dari PBNU Bapak Rumadi Ahmad. Selamat datang semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Saudara-saudara, sebelum kita memulai konferensi pers pada sore hari ini, ada 1-2 kata yang mau disampaikan oleh Romo Siswantoko mewakili Ketua KWI yang hadir, maka langsung saja menyingkat waktu saya persilahkan. Yang kami kasih, kami hormati para bapak-bapak dari lembaga agama mewakili pimpinan lembaga masing-masing, dan juga teman-teman jurnalis yang telah memenuhi undangan kami pada sore ini. Pertama-tama kita berkumpul di sini sebagai anak bangsa yang ingin mewujudkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia dengan ciri khas toleransi dan kerukunan di tengah berbagai macam perbedaan. Hanya kita merasa terusik dengan peristiwa akhir-akhir ini, di mana kerukunan itu agak terkoyak oleh berbagai macam tindakan-tindakan intolerantif yang tentunya ini sangat bertentangan juga dengan Pancasila dan lebih-lebih juga bertentangan dengan setiap ajaran agama yang ada di Indonesia ini. Maka kami dari Konferensi Wali Gereja Indonesia berinisiatif mengundang para bapak-bapak dari lembaga-lembaga agama untuk duduk bersama, mengambil sikap bersama, dan mungkin nanti bertindak bersama. Harapannya suara para tokoh agama ini sungguh-sungguh bisa membawa dampak positif, artinya banyak orang mendengar, kemudian diikuti juga oleh umat-umat yang lain untuk kemudian turut mengembangkan budaya hidup rukun, damai di tengah perbedaan. Yang kedua, tentu di tengah aneka macam perbedaan itu pasti ada konflik, pasti ada salah persepsi dan sebagainya. Tetapi ketika itu dibingkai dalam semangat kebersamaan sebagai anak bangsa, menurut kami itu akan menjadi jalan terbaik untuk mengantisipasi berbagai macam konflik yang akan mengarah pada perpecahan. Maka atas nama Ketua KWI, Mons. Anton, kami mengucapkan terima kasih kepada para bapak-bapak di depan ini yang sungguh telah dengan penuh kasih memenuhi undangan kami dan mewakili para pimpinan-pimpinan lembaga agama untuk menyikapi keprihatinan bersama terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Ini adalah suara dari seluruh elemen bangsa ini, suara dari keanekaragaman yang akan membawa kesejukan, tapi juga akan menginspirasi banyak orang untuk terus-menerus merekatkan persaudaraan di tengah aneka macam perbedaan. Sekali lagi terima kasih, dan mari kita dengarkan sikap para pimpinan agama yang ada terkait dengan rentetan kisah-kisah sedih tentang intoleransi yang akhir-akhir ini terjadi di negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Koko. Saudara-saudari sekalian, teknisnya akan begini. Sesudah ini kita akan mendengarkan pembacaan keprihatinan bersama dari para tokoh agama. Sesudah itu atau untuk pembacaan nanti dipersilahkan teknisnya siapa yang akan mewakili, karena ini pernyataan bersama, jadi walaupun dibacakan oleh 1 orang atau 2 orang esensinya sama. Lalu sesudah itu akan ada sesi tanya jawab. Kita akan melalui 3 termin, per termin nanti 3 penanya. Seperti biasa menyebutkan nama dan perwakilan dari mana. Tidak perlu berpanjang-panjang, kita langsung saja dipersilahkan kepada mungkin Romo Budi atau siapa yang akan membacakan. Silakan. Terima kasih Romo Edi atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, om swastiastu,
Wei Tek Tong Tien, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu. Selamat datang di ruang Media Center Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya mendapat mandat dari Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai Sekretaris Eksekutif untuk Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI mempersiapkan draft yang sudah kami bagikan kepada semua pimpinan yang hadir pada sore hari ini. Maka selamat datang dan terima kasih para sahabat pimpinan dan utusan lembaga lintas agama, juga gereja-gereja yang bergabung dalam FUKRI, Forum Umat Kristen Indonesia. Terima kasih pada rekan-rekan jurnalis yang berkenan memenuhi undangan kami. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membacakan sikap dan ungkapan rasa keprihatinan atas sejumlah peristiwa yang beraroma intoleransi yang terjadi di negeri kita. Nanti selanjutnya bapak-bapak pimpinan akan memberikan kelengkapan dan statement-statementnya. Tapi pada prinsipnya saya akan membacakan apa yang sudah kami persiapkan. Keprihatinan atas insiden kekerasan bernuansa intoleransi di NKRI. Menyikapi sejumlah tindakan intimidasi, kekerasan, dan pembatasan sepihak terhadap kegiatan doa ibadah yang bernuansa intoleransi agama di tanah air Indonesia, yang belakangan ini kian marak dan sporadis terjadi di sejumlah daerah. Kami para pimpinan Majelis Agama-Agama menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Bagi kami terjadinya sejumlah insiden penyerangan, pelarangan, penolakan, dan gangguan terhadap kegiatan doa dan ibadah di beberapa daerah yang dilakukan oleh sejumlah warga masyarakat tersebut mencoreng dan merusak bangunan toleransi, kerukunan, persaudaraan, dan hidup bersama, serta keberagaman agama dan budaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan-tindakan anarkis tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan segala bentuk intimidasi, kekerasan atau pembatasan sepihak terhadap kegiatan ibadah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan penghancuran nilai-nilai hidup bersama sebagai warga bangsa. Atas dasar keprihatinan tersebut, kami menyerukan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, Kapolri, Panglima TNI, FKUB, dan para tokoh masyarakat dan agama untuk hadir dan bertindak tegas terhadap siapapun yang bersikap intoleran dan apalagi dengan melakukan tindakan kekerasan yang merupakan tindakan kriminal. Tidak boleh dilakukan pembiaran terhadap siapapun yang telah bertindak anarkis, apalagi terhadap kegiatan doa dan ibadah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Seiring dengan itu, kami mengingatkan, menyerukan, dan menegaskan bahwa 1. Kebebasan beragama dan beribadah adalah hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan Pasal 29 Ayat 2. Kedua, negara melalui aparat keamanan dan pemerintah daerah wajib hadir dan bertindak tegas untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang.
3. Aparat keamanan dan aparat hukum wajib dan harus mencegah terjadinya insiden serupa serta mengusut secara tuntas pelaku tindak kejahatan, kekerasan, penolakan, penghambatan, dan pengerusakan tempat yang dipergunakan untuk berdoa dan beribadah oleh warga bangsa Indonesia. Keempat, kami menyerukan agar pemerintah baik pusat maupun daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga toleransi dan menjamin rumah doa dan ibadah sebagai tempat damai, aman, dan bermartabat. Yang kelima, agar para tokoh agama mengajak umatnya untuk tidak mudah terprovokasi oleh hasutan yang memecah belah dan menghayati hidup beragama yang damai, rukun, dan toleran. Demikian seruan keprihatinan dan harapan kami ini kami sampaikan sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral kami para pimpinan majelis agama-agama di Indonesia. Jakarta, 5 Agustus 2025, tertanda kami yang hadir di depan ini semua menerima apa yang sudah kami rumuskan dan kami bagikan sebelum undangan ini kami laksanakan di tempat ini. Demikian press conference dan rilis ini kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian, kebersamaan, dan dukungan kita semua. Walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, om swastiastu, wei te tong tien, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, rahayu, rahayu. Salamnya membuat Mas Rumadi tersenyum karena KWI NU banget. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Budi. Saudara-saudari, sesudah pembacaan press release tadi, kini tiba saatnya sebelum nanti sesi tanya jawab, kami persilahkan para perwakilan dari lembaga-lembaga keagamaan untuk secara singkat memberi tekanan ataupun menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan tadi. Kita mulai berurutan saja dari sebelah kanan saya, kemudian bergerak ke sisi kanan. Dipersilahkan Bapak Maksud. Selamat sore, shalom buat kita sekalian. Menyikapi persoalan-persoalan yang saat ini terjadi di Indonesia, tentunya ini adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan hati semua umat yang ada di Indonesia. Karena ketika kita berbicara Indonesia, kita berbicara tentang Pancasila. Ketika kita berbicara tentang Pancasila, kita berbicara soal kesatuan hati, keselarasan. Hari ini saya mau sampaikan bahwa sebagaimana yang kita tahu dan yang sudah disebutkan oleh Romo Budi pada poin yang pertama, semua umat atau warga negara Republik Indonesia memiliki hak, memiliki kebebasan
dalam hal beribadah. Dan ini semua telah diatur dalam satu konstitusional yang sah. Melalui konstitusional ini, kami berharap bahwa mari kita semua melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh konstitusional itu. Kita semua adalah warga yang dibesarkan oleh cinta dan kasih. Kalau kita berbicara soal cinta dan kasih, berarti kita berbicara soal satu rasa. Perbedaan bukan berarti memisahkan. Justru dari perbedaan itu, mari kita saling merangkul, mari kita saling melengkapi untuk Indonesia. Demikian yang boleh saya sampaikan. Damailah Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Wetik Tungten, Rahayu, salam kebajikan. Ya, perkenalkan, saya Anes Dwi Prastia dari Persatuan Umat Buddha Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Romo mengenai kesepakatan atau keprihatinan kita bersama. Pada prinsipnya hari ini kami Persatuan Umat Buddha Indonesia sangat prihatin melihat peristiwa yang selalu berulang. Kita sudah banyak contoh dan sudah seharusnya peristiwa ini tuh hilang dari berita-berita. Mungkin ya sudah seharusnya anak-anak muda tidak mendengar hal-hal seperti ini. Karena sudah banyak contoh dan mungkin kalau para senior-senior ini yang di kanan izin ini karena mungkin saya yang paling muda, mereka selalu melihat ini pengulangan. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana pemerintah? 6 hari yang lalu Wapres kita ya Pak Gibran turun ke Padang. Ya mungkin kita bisa mengartikan bahwasanya pemerintah hadir di sana. Dan kemarin kalau tidak salah juga datang ke PGI. Mungkin juga membahas hal yang sama. Tentunya kami dari Persatuan Umat Buddha Indonesia ya berharap ini yang terakhir dan berharap pemerintah secara tegas memberikan hukuman kepada pelaku-pelaku, jangan sampai setelah menjadi pelaku minta maaf selesai. Kita sudah banyak contoh ya, belum lama mendiang Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Dan itu peristiwa yang sangat luar biasa dan akhirnya deklarasi di Masjid Istiqlal. Itulah yang harusnya kita bawa ke seluruh pelosok negeri. Tadi sudah disampaikan kita punya Pancasila yang harusnya itu kita resapi setiap hari, tetapi pada hari ini praktek itu masih ada. Ya harapan kami dari Permabudi semoga praktek-praktek ya intoleran itu segera berakhir dan pemerintah harus tegas, jangan sampai kalah dengan segelintir orang. Ya mengutip suta dari kami ya Metta Sutta, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Demikian, selamat sore. Selamat sore. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KWI dalam hari ini, Romo Budi yang hari ini sudah memfasilitasi kami semua untuk berkumpul di sini. Kemudian yang kedua, terima kasih yang spesial kepada dari PBNU
Pak Rumadi Ahmad. Kenapa terima kasih khusus kepada beliau? Karena beliau yang punya sebagian besar umat di Indonesia. Kalau beliau udah berdamai, selesailah sudah sebenarnya urusan kita gitu. Jadi terima kasih khusus untuk beliau. Sekaligus memberi beban sebenarnya kepada beliau. Karena tentu dari pengalaman-pengalaman kita sebenarnya yang minoritas ini harus kita akui suaranya agak kurang kuat gitu ya. Baik dalam hal keagamaan, sosial maupun dalam hal politik gitu ya, karena ini menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebenarnya bagi kami dari Parisade Hindu memandang bahwa secara konstitusi kita sudah selesai. Sudah ada Pancasila, sudah ada Bhinneka Tunggal Ika, dan sesuai dengan butir pertama keprihatinan ini sudah dicantumkan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga secara konstitusi urusan kita sudah selesai. Apa yang berikutnya penting untuk kita dorong adalah kita cuma bisa mendorong-dorong karena kita tidak punya aparat penegak hukum. Majelis-majelis ini tidak punya polisi, tidak punya tentara. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mendorong aparat penegak hukum, pemerintah hadir, menunjukkan wibawa, menegakkan konstitusi, maka urusan-urusan itu otomatis akan sebagian besar selesai. Kejahatan pasti ada, tidak mungkin hilang. Kalau orang Hindu menyebutnya ruwe binede, hitam putih, makanya kainnya poleng-poleng. Kalau di Bali itu banyak pohon diselimutin kain hitam putih, itu pengakuan terhadap adanya hitam dan putih. Itu nggak bisa dihilangkan. Tapi mari kita semua dengan kesadaran penuh memandang sesama dengan prinsip, kalau kami di Hindu tatwa masih, kamu adalah aku adalah kamu. Ada unsur ketuhanan dalam diri kita masing-masing. Ada jiwa yang merupakan percikan agung dari Tuhan yang Maha Esa yang hidup dalam diri kita masing-masing. Dan Hindu menyebut Waisudewam Kutumbakam, kita semua bersaudara. Kalau nilai-nilai itu kita hidupkan, kita dorong, mudah-mudahan hal-hal yang kita prihatinkan hari ini bisa sedikit demi sedikit kita kurangi. Meskipun sekali lagi kami memaklumi hampir tidak mungkin untuk dihilangkan di belahan dunia manapun, hal-hal seperti itu masih kita temukan, tapi itu bukan sesuatu yang menjadi bahan permisif, bahan untuk menjadi mentoleransi hal-hal seperti itu. Seruan hari ini terutama ditujukan kepada pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki kekuasaan, pemerintah yang memiliki aparat penegak hukum untuk menegakkan konstitusi, karena sekali lagi secara konstitusi urusan ini sebenarnya sudah selesai. Bhinneka Tunggal Ika adalah pengakuan terhadap keberagaman yang diambil dari kitab Sutta Soma, rohnya dari Hindu Buddha. Bersyukur itu dijadikan sesanti, akan lebih bersyukur lagi kalau itu hidup dalam sanubari, dalam jiwa, dalam keseharian seluruh anak bangsa. Kami hanya bisa berdoa, hanya bisa menghimbau, hanya bisa memohon. Semoga semua tokoh agama, makanya saya menyampaikan terima kasih khusus tadi kepada para tokoh agama, kepada pemerintah, mudah-mudahan bisa melakukan peran masing-masing. Karena kalau kita benar-benar mencintai agama kita, rasanya kita akan mempromosikan agama kita yang baik, yang penuh cinta kasih, yang memberikan penghormatan terhadap sesama. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan mewakili Parisade Hindu Dharma Indonesia atas kekurangan yang mungkin ada dalam penyampaian ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin menyampaikan salam dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya yang beliau minta kepada saya. Nama saya Rumadi Ahmad, saya salah satu ketua di PBNU. Beliau minta ke saya supaya mewakili untuk acara sore hari ini.
dan kami akan menyampaikan beberapa hal untuk memperkuat pernyataan sikap keprihatinan yang tadi sudah dibacakan oleh Romo Budi. Yang pertama, mungkin klise ya, pernyataan sikap seperti ini mungkin sebagian kalangan menganggap sebagai sesuatu yang klise, tetapi mengapa kita perlu membuat respon seperti ini? Salah satu tujuan kita adalah agar kasus-kasus peristiwa-peristiwa intoleransi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Jadi pernyataan seperti ini sangat diperlukan untuk menghadang persepsi bahwa intoleransi, sikap untuk ngerecokin cara beragamanya orang lain itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Kita tentu percaya bahwa Indonesia ini salah satu mengapa dihargai oleh banyak orang karena kita lumayan berhasil menanamkan persepsi di dunia internasional bahwa Indonesia ini adalah negara yang toleran, negara yang moderat gitu. Dan itu sekarang ini menjadi salah satu, kalau bukan satu-satunya bahkan alat diplomasi yang selalu kita gunakan untuk berkomunikasi dengan dunia internasional gitu. Makanya kalau ada anomali-anomali, ada penyimpangan-penyimpangan, ya meskipun kalau kita merujuk data-data dari beberapa lembaga yang melakukan pemantauan terhadap kehidupan keagamaan di Indonesia, memang ada tren menurun. Paling tidak sampai tahun 2024, tren kasus intoleransi itu cenderung menurun. Meskipun memang belakangan mulai banyak lagi berbagai macam peristiwa ya di Sukabumi, di Padang, di beberapa tempat yang lain, bahkan kasus-kasus lama itu juga belum sepenuhnya bisa diselesaikan. Masih ada tunggakan-tunggakan masalah pada masa lalu yang sampai hari ini belum selesai. Dan kita selalu penting untuk mengingatkan supaya hal itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Gitu. Itu pentingnya mengapa kita perlu untuk bersuara setiap kali ada peristiwa seperti ini. Tapi kita juga harus sadar bahwa respon-respon seperti ini itu kan hanya respon pada fenomena yang tampak di permukaan. Nah mungkin ke depan kita juga perlu memikirkan bahwa setiap fenomena-fenomena di permukaan itu ada layer-layer persoalan yang ikut mendukung fenomena yang ada di permukaan ini. Kalau menggunakan analisis gunung es itu yang kelihatan itu hanya sedikit yang di permukaan itu, tetapi di balik itu ke bawahnya itu ada berbagai macam hal, baik terkait dengan pola bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi, struktur sosial yang memberikan dukungan terhadap peristiwa-peristiwa itu, bahkan yang paling penting untuk kita address perubahannya itu kalau sudah menyangkut state of mind orang, kalau sudah menyangkut cara berpikir seseorang atau sekelompok orang gitu. Jadi di balik peristiwa-peristiwa yang tampak itu pasti ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang antara lain adalah terkait dengan cara berpikir, atau orang menyebutnya, ada yang menyebut sebagai mental modelnya seperti apa gitu. Nah, fenomena-fenomena di permukaan itu tidak akan hilang kalau kita tidak bisa menyelesaikan persoalan yang terkait dengan cara berpikir orang yang sering salah paham, sering salah memahami agama lain, bahkan yang paling sering itu adalah perasaan terancam, feeling threatened itu ada di mana-mana. Gitu. Jadi perasaan keterancaman itulah yang kemudian membentuk pola pikir, yang dari pola pikir itu kemudian menimbulkan aksi-aksi yang kita sebut sebagai aksi intoleran itu. Itu sebenarnya pekerjaan berat ke depan yang harus bisa kita selesaikan, bukan hanya pemerintah tetapi juga komunitas agama saya kira punya tanggung jawab untuk menyelesaikan, terutama yang terkait dengan mental model atau state of mind dari kelompok atau seseorang, terutama dalam melihat orang yang berbeda dengan mereka gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Indonesia itu dipercaya sebagai negara yang toleran dan moderat, kita yakin dan kita harus paham bahwa toleransi dan harmoni yang kita dapatkan itu bukan sesuatu yang turun dari langit. Ini adalah sesuatu yang harus terus-menerus diupayakan.
harus terus-menerus dipupuk. Oleh karena itu kalau ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian yang mengganggu rumah kebangsaan kita, itu mau tidak mau memang harus kita respon, karena ini adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi peristiwa-peristiwa intoleransi itu kalau kita biarkan lama-lama itu juga bisa mengganggu pilar-pilar kebangsaan kita. Makanya kalau kita sadar bahwa Indonesia adalah negara yang toleran, negara yang moderat, dan toleransi, moderasi itu harus kita hidupi terus-menerus. Kita tidak boleh diam, karena sekali lagi toleransi, harmoni yang kita dapatkan ini adalah hasil dari perjuangan orang-orang sebelum kita. Dan kita yang hidup zaman sekarang ini tentu punya tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat barangkali, salah satu hal yang juga bisa memicu persoalan-persoalan seperti ini, terutama yang terkait dengan tempat ibadah, adalah terkait dengan regulasi, peraturan-peraturan yang kemudian menjadi semacam struktur, ya, menjadi struktur politik dan struktur sosial yang kemudian seolah-olah memberikan dukungan terhadap aksi-aksi seperti ini. Di samping memberikan pemahaman terus-menerus kepada masyarakat, saya kira upaya-upaya untuk melakukan perbaikan regulasi yang dulu sudah pernah diupayakan oleh Presiden Joko Widodo waktu itu, misalnya untuk melakukan perubahan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang terkait dengan persyaratan pendirian rumah ibadah, sudah mulai dibicarakan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan supaya hal-hal yang bisa dijadikan sebagai celah munculnya tindakan intoleransi itu sedapat mungkin ditutup gitu. Nah, barangkali ada baiknya pemerintah sekarang ini mulai membicarakan lagi soal perbaikan peraturan bersama ini yang dulu digagas, diinginkan supaya bisa menjadi semacam perpres, peraturan presiden. Bahkan kalau perlu, mungkin juga perlu dipikirkan untuk misalnya menurunkan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sudah ada dalam konstitusi itu di dalam peraturan perundang-undangan. Menteri Hak Asasi Manusia, ya, dari Kementerian Hak Asasi Manusia beberapa waktu yang lalu misalnya Menteri Natalius Pigai misalnya pernah melontarkan wacana untuk melakukan pentingnya untuk menyusun RUU kebebasan beragama dan berkeyakinan, barangkali bisa direspon dan kemudian dibicarakan tentang visibilitasnya, membuat regulasi untuk memberikan kepastian bukan hanya di level konstitusi tapi juga di level undang-undang tentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satu tujuannya adalah supaya celah-celah yang memungkinkan orang melakukan tindakan-tindakan intoleran itu bisa ditutup, dan kalau toh ada, aparat penegak hukum tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil tindakan gitu. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan dari sikap keprihatinan bersama kita sore hari ini. Supaya salamnya tidak dimonopoli oleh Romo Budi, ya saya harus menyampaikan wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weta Tungtian, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Chandra Setiawan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada KWI yang mengikutsertakan kami dalam acara pada sore hari ini, memberikan keterangan pers kepada wartawan. Dan kalau kita menyaksikan, kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini yang menggambarkan intoleransi, ya, intimidasi, pembatasan
hak-hak beribadah, ini memang menunjukkan bahwa masih ada sebagian dari masyarakat kita ya yang belum paham mengenai kebebasan beragama, mengenai bagaimana harus menghormati orang yang berbeda agama, keyakinan di Indonesia. Dan sekaligus juga menunjukkan lemahnya ya negara aparat penegak hukum, sehingga kejadian ini terus berulang. Oleh karena itu memang harus disadarkan bahwa di negara kita yang berdasarkan Pancasila ini, hak kebebasan beragama, hak menghormati, hak kewajiban menghormati orang yang berbeda agama itu merupakan harusnya diterima ya dengan sepenuh hati oleh rakyat Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jadi memang kita harus membedakan bahwa agama itu bersifat privat, orang di dalam hubungannya dengan Tuhannya dan sesama manusia, khususnya kelompoknya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang lain, ya sesama warga bangsa, ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka Pancasila, Undang-Undang Dasar itu harus menjadi pegangan kita bersama. Ya, kalau itu menjadi pegangan kita bersama, maka kasus-kasus intoleran, intimidasi dan lain sebagainya itu seyogyanya tidak akan terjadi lagi. Artinya apa? Bahwa negara, pemerintah harus betul-betul memasyarakatkan ya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, memasyarakatkan kembali, menegaskan bahwa kita dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu pegangannya Pancasila, ada konstitusi gitu pegangannya. Di luar itu ya menyimpang, di luar itu artinya melanggar hukum, dan orang yang melakukan pelanggaran hukum ya dia akan menghadapi konsekuensi itu. Jadi harus tegas ya, pemerintah atau penegak hukum itu harus tegas menyatakan itu. Ya, ini penting sekali kehadiran negara, pemerintah, penegak hukum itu mereka harus proaktif, ya proaktif. Jangan seperti pemadam kebakaran. Jadi proaktif penting sekali, artinya dari tingkat desa, kecamatan, ya kelurahan, kecamatan dan sebagainya harus terus menerus menyadarkan kepada masyarakat untuk agree in disagreement. Hidup itu untuk setuju menerima perbedaan. Bahwa kita ini memang pada dasarnya dalam hal segala aspek kita ini artinya bineka, ya. Tetapi untuk menjaga Indonesia ini, ya kita harus tunggal ika. Kita bersatu di dalam keberagaman. Kita merayakan keberagaman. Ya, ini penting sekali. Oleh karena itu pemerintah di sekolah-sekolah hendaknya mengajarkan ya atau kurikulum itu yang sifatnya inklusif. Ya, inklusif. Jangan sampai anak itu mengetahui hanya agamanya saja yang ada di Indonesia ini. Di Indonesia itu banyak agama ya. Di luar 6 agama yang dilayani oleh pemerintah pun masih ada agama-agama yang lain, punya banyak kepercayaan, dan itu semuanya harus mendapat penghargaan, mendapat penghormatan yang sama. Oleh karena itu, memang di dalam pernyataan keprihatinan sore hari ini, pernyataan keprihatinan sore hari sangat menekankan peran pemerintah. Ya. Pemerintah harus hadir, aparat keamanan dan sebagainya, sehingga orang yang melakukan pelanggaran itu mereka akan mendapat hukuman. Ya, kalau tidak mendapat hukuman, ya mereka merasa ya boleh, artinya boleh. Apalagi ada misalnya, apalagi ada misalnya aparat pemerintah ataupun pejabat level pusat maupun daerah, misalnya ada yang
seakan-akan melakukan pembiaran, menganggap hal itu biasa saja. Tidak boleh ada pembiaran, ya. Tidak boleh ada pembiaran. Kalau pemerintah melakukan pembiaran, berarti pemerintah melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negaranya. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang kita berharap pemerintah hadir, mengantisipasi, ya, tidak telat, ya. Kemudian menghukum orang-orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran. Nah, tadi itu secara untuk membangun budaya menerima keberagaman itu, maka tentu kurikulum perlu ditinjau kembali. Ya, memang kita mensupport juga Menteri Agama mau merevitalisasi kurikulum yang basisnya cinta kasih, itu kita dukung. Tetapi sebelum kurikulum itu berjalan pun nilai-nilai Pancasila tadi itu harus betul-betul ditanamkan dan terus-menerus diulang agar tidak bosan-bosannya, agar betul-betul masyarakat yang grassroots, yang paling bawah paham, ya, sehingga mereka tidak melakukan tindakan kekerasan itu. Kemudian memang harus dinyatakan oleh siapa saja, pemimpin agama, pemimpin semua level, bahwa kita itu harus tidak mentolerir budaya kekerasan. Ya, non-violent movement, gerakan anti budaya kekerasan itu harus juga disebarluaskan. Jangan mudah menggunakan kekerasan. Kita ini adalah saudara, ya, sesama anak bangsa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam Rahayu Rahayu Rahayu. Wei Tetung Tian. Ya, kami dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia menyampaikan rasa terima kasih kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia yang memfasilitasi bertemunya para pimpinan lembaga keumatan ini untuk menyampaikan rasa keprihatinan kita bersama atas situasi kebangsaan kita, di mana intoleransi dalam 2-3 bulan terakhir ini begitu melukai kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Salam dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Dr. Javelin Manuputi, yang mengutus saya, Pendeta Etika Saragi, sebagai Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian, untuk hadir bersama para pimpinan-pimpinan lembaga keumatan yang lainnya. Bapak Ibu, rekan-rekan media, izinkan kami untuk menambahkan beberapa hal sehubungan dengan apa yang sudah tadi secara bersama-sama oleh Romo Budi disampaikan, sikap keprihatinan bersama dari tokoh-tokoh lintas agama. PGI ingin mengajak kita untuk dengan mantap mengatakan bahwa Indonesia ini adalah rumah bersama. Sebagai rumah bersama, tidak ada di NKRI ini yang hanyalah sebagai penumpang. Kita sama-sama tuan rumah. Apakah kita secara sosial adalah mayoritas? Apakah kita adalah secara sosial adalah minoritas? Kita sama-sama tuan rumah dan tidak ada satupun satu golongan, suku, ras, agama yang hanya sebagai penumpang di NKRI. Sikap dan tindakan intoleransi di berbagai penjuru tanah air yang marak 2-3 bulan belakangan ini di Cidahu, lalu Depok, Pontianak, Padang, Kediri, perlu kita akui ini adalah sebuah luka yang serius terhadap setiap orang yang mencintai dan berkomitmen memelihara falsafah Bhinneka Tunggal Ika.
Karenanya perilaku intoleransi ini tidak bisa dibiarkan. Karena ini sangat berbahaya. Pembiaran ini bisa menjadi racun dalam kita merawat keutuhan bangsa kita. Karena itu, sebagaimana kunjungan Pak Wapres kemarin ke Geraha Okumene kantor PGI, kita sepakat bahwa pelaku tindakan intoleran ini harus diadili secara hukum untuk memastikan keadilan dan adanya kepastian hukum, memberikan rasa keadilan bagi para korban. Dan sebagaimana ungkapan dari pimpinan lembaga keumatan yang lain, kita juga dengan tegas meminta negara harus hadir, menjamin dan melindungi kebebasan bagi setiap warga negara, apapun sukunya, apapun agama dan keyakinannya, untuk menjalankan hak-haknya yang sangat mendasar, termasuk kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. Dan kita juga meminta negara harus hadir juga dalam pemulihan rasa trauma yang mendalam bagi korban. Ketua Umum PGI dalam kunjungannya ke Padang 3 hari yang lalu bertemu langsung dengan para korban, diantaranya anak-anak yang mengalami trauma yang serius atas perlakuan ini. Ini tidak boleh disepelekan. Kita bisa bayangkan bagaimana pertumbuhan anak ini ke depan atas perilaku kekerasan yang dilandasi oleh rasa intoleransi terhadap perbedaan keyakinan. Dan yang terakhir, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Rumadi, PGI juga sangat bersepakat dan mendukung itikat baik yang disampaikan tadi dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Kita perlu melihat kembali PBM 2 Menteri 2006 itu. Ini sering menjadi pemicu. Dengan kesulitan izin mendirikan rumah ibadah, saudara-saudara kita yang minoritas kadang-kadang harus menjalankan ibadahnya di rumah doa yang tidak memiliki izin, di rumah-rumah. Kesulitan mendapatkan izin ini sering kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum intoleran untuk melakukan tindakan-tindakan intoleransi dan anarkis. Karena itu PGI akan terus mendorong, dan sebelumnya juga sudah terus mendorong, kiranya pemerintah untuk melihat ini dan akan lahir apakah nanti dalam bentuk undang-undang atau minimal peraturan presiden yang menjamin kebebasan beragama lebih berkeadilan. Semoga dengan hal-hal yang demikian, maka peristiwa-peristiwa ini, sebagaimana harapan kita bersama, tidak akan terulang kembali. Keberagaman itu bukan menjadi hambatan, tetapi adalah kekayaan yang harus kita rayakan bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua dan para bapak-bapak pemimpin agama. Kami dari Gereja Ortodoks Indonesia pertama-tama berterima kasih kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia yang telah memfasilitasi untuk pertemuan sore ini. Seperti yang sudah disampaikan para pemimpin agama, apa yang ingin kami sampaikan sebenarnya sudah tercakup yang disampaikan para pemimpin agama. Cuman dalam hal ini kami menegaskan bahwa pemerintah harusnya lebih tegas dan lebih berani untuk menghadapi situasi seperti ini.
Karena seringkali pemerintah itu terlambat untuk mengatasi hal-hal ini seperti ini. Padahal hal ini sering dan sering kali terulang. Baik pemimpin baru, lama, selalu terulang, berulang kali terulang. Di samping itu juga pemerintah juga harus berani mengambil sikap dan juga menentukan bahwa hukuman terhadap orang-orang yang intoleran itu harus betul-betul diwujudkan. Karena yang sering kita lihat di daerah-daerah itu hanya penyelesaiannya bersifat sementara, sehingga tidak terselesaikan, sehingga para oknum intoleran ini seringkali mengulanginya. Oleh karena itu kami di sini menghimbau sekali kepada pemerintah pusat dan daerah untuk betul-betul melaksanakan undang-undang yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dan juga kepada kepala wakil rakyat kita juga harus mengambil inisiatif, terutama di daerah-daerah, DPRD tingkat 1 maupun DPRD 2, sehingga bisa membackup apa yang dilakukan pemerintah. Supaya kadang-kadang pemerintah takut mengambil sikap ini menyangkut hak asasi manusia. Apalagi di dalam partai, di dalam wakil pemerintahan daerah itu banyak sekali partai politik. Oleh karena itu, kami mengharapkan sekali sikap dari pemerintah untuk hadir. Karena pemerintah seringkali terlambat untuk menyelesaikan hal ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih para Bapak dan Romo atas pernyataan dan ungkapan yang mau disampaikan. Saudara-saudari, Romo dan para Bapak sekalian, izinkan saya sebelum sesi pertanyaan merangkum beberapa poin yang tadi ditambahkan. Yang pertama, disepakati bahwa kekerasan atas nama apapun tidak pernah dibenarkan oleh semua ajaran agama, hukum, bahkan konstitusi NKRI kita. Dan kesungguhan pemerintah menyikapi situasi ini dalam bentuk tindakan tegas terhadap para pelanggar hukum sangat diharapkan. Yang kedua, rendahnya pemahaman mengenai kebebasan beragama, termasuk pemahaman terhadap ajaran agamanya sendiri yang benar, seringkali menjadi penyebab berbagai tindakan kekerasan berlabel agama yang pada gilirannya justru mencederai agama itu sendiri. Ketiga, kekerasan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan melawan Tuhan sendiri, sebab semua manusia diciptakan dan dicintai oleh Tuhan. Dan terakhir, kekerasan bernuansa intoleransi muncul salah satunya juga karena adanya perda-perda yang tidak sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia sebagaimana terumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kurang lebih demikian sebagai rangkuman. Saya kira kita akan langsung menuju sesi tanya jawab. 1, 2, 3. Oke, untuk 3 penanya pertama, silakan dari mana dan siapa? Terima kasih Romo, saya Reni dari Hidup. Saya tertarik dengan poin kelima ya dari seruan yang tadi dibacakan oleh Romo Budi. Para tokoh agama ya diajak untuk mengajak umatnya tidak mudah terprovokasi. Kita tahu bahwa setiap kali ada peristiwa ini kan selalu terulang ya. Tadi juga disampaikan seperti itu. Selalu responnya menyuarakan keprihatinan, begitu menyampaikan suara-suara seperti yang dilakukan saat ini. Memang tadi juga ditegaskan seperti itu. Para tokoh agama batasannya seperti itu ya, mendorong, mendesak dan meminta kehadiran pemerintah di sini menindak tegas mereka yang melakukan tindakan kriminal begitu. Nah, tetapi pertanyaan saya, seberapa efektif sebenarnya ajakan seruan seperti ini? Karena terbukti kejadiannya terulang.
Ya, ini mungkin ada kaitannya dengan state of mind yang tadi disampaikan oleh Bapak dari PBNU ya, pemahaman tentang agama sendiri, ajaran itu sejauh apa sih dipahami oleh umat beragama. Jadi pertanyaan saya yang pertama, seberapa efektif sebenarnya seruan dari para tokoh agama dalam merespon setiap tindakan yang terus berulang sampai saat ini. Yang kedua, tadi juga disampaikan kalau menyampaikan seperti ini kan harapan dari masyarakat ada aksi nyatanya. What's next? Setelah ini apa sih yang mau dilakukan seperti itu? Nah, kira-kira dari Romo, Bapak Pendeta dan tokoh agama di sini, apa sih yang bisa dilakukan gitu ya untuk kemudian ya setidaknya kita tahu ada aturan tadi disampaikan SKB 2 Menteri masih mengikat, masih jadi alasan utama untuk kejadian ini terulang terus gitu. Tapi kira-kira tindakan nyata apa yang bisa dilakukan oleh para tokoh agama dalam hal ini supaya ya bisa mengurangi lah, tidak angkanya tidak bertambah tapi bisa menurun pelan-pelan. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Ya, terima kasih. Saya Natalia dari Tokyo Shimbun dan JCNN Media Group. Dari apa yang disampaikan, kita sudah sebagai wartawan mungkin juga sering untuk menulis himbauan-himbauan ini. Lalu kemudian kali ini lebih tegas bahwa ada upaya yang walaupun upaya damai, tapi proses hukum berjalan. Yang menjadi pertanyaan paling dasar kan kenapa sih intoleransi terus-menerus ada? Apakah level berpikir ataukah ada disparasi sosial yang membuat orang kemudian iri dan dengki? Atau kita mungkin sibuk terlalu banyak beragama sampai kita lupa pada bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Apakah mungkin karena kita harus membuat kolom, harus menyebutkan agama kita di kolom identitas kita, sehingga akhirnya terjadi intoleransi yang terus-menerus dan berulang? Ada beberapa contoh yang mungkin ada di negara-negara yang kebetulan juga mayoritas beragama yang sama dengan di negara kita, di Asia Tengah misalnya, mereka kemudian secara tegas pemerintah meminta agar tidak ada simbol-simbol keagamaan di dalam ruang-ruang publik. Ini yang sekarang terjadi di Indonesia, simbol-simbol agama dikedepankan di ruang-ruang publik. Bahkan untuk profesi-profesi seperti kami yang jurnalis ini yang harusnya lepas dari simbol-simbol keagamaan pun secara terang-terangan dilakukan oleh media-media. Kita terlalu sibuk beragama mungkin sampai kita lupa bingkai kebinekaan. Lalu kemudian ruang publik itu dipakai untuk carut-marut menonjolkan keagamaan mungkin. Apa sih? Atau adakah pembiaran dari pemerintah supaya orang yang lapar cukup dipuaskan dengan agama supaya diam dan tidak bersuara mungkin? Bagaimana menurut tanggapan para pimpinan umat di sini terhadap situasi kita yang terus berulang dan sudah meresahkan banyak pihak? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya satu lagi. Siapa tadi? Baik, terima kasih Pak. Saya Lintang dari Kantor Berita Antara. Pertanyaan saya satu saja, ini kasus intoleransi ini pasti dimanapun yang terjadi pasti melibatkan salah satu oknum tertentu ya Pak, yang dia menjadi penyulutnya gitu. Nah, sejauh ini dari bapak-bapak atau perwakilan dari organisasi keagamaan di Indonesia, apakah ada langkah atau upaya yang ditempuh ke pemerintah agar para penyulut ini bisa dikenai sanksi seperti itu? Karena mungkin ini termasuk salah satu kegiatan yang mengancam kebebasan beragama kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah 3 orang penanya. Saya persilahkan kepada siapa yang akan, mungkin Romo Budi sebagai tuan rumah yang untuk menjawab pertanyaan entah dari Mbak Rini, Natalia atau dari Lintang berkaitan dengan itu. Silakan.
Terima kasih Romo Edi, terima kasih teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan coba mengawali, nanti yang lain bisa melengkapi. Seberapa efektif seruan yang selama ini kita buat, lalu apa langkah selanjutnya terkait juga dengan itu, kenapa intoleransi terus ada? Adakah oknum-oknum tertentu yang memang bermain di balik semua itu? Tentang efektivitas seruan kita, kami mengambil sikap saat ini adalah seruan itu kita gemakan bersama-sama. Moga-moga kebersamaan ini kemudian lebih lantang, bergema untuk pihak-pihak yang memang kita tuju, sebagaimana sudah tadi saya bacakan. Efektivitas itu memang kemudian bisa diukur. Tadi abangku yang biasa saya panggil Gus Rum, Gus Rumadi, sahabat lama sejak 25 tahun yang lalu, melihat betapa sebetulnya eskalasi itu pada tahap tertentu turun, tapi kemudian booming kembali. Maka pasti ya, itu ada alasan-alasan ya. Yang kami lihat pertama-tama adalah terjadinya peristiwa intoleransi itu pertama-tama karena kurangnya komunikasi di tingkat akar rumput. Dalam kunjungan saya 6 bulan terakhir ke 12 keuskupan, dari Februari sampai minggu kemarin terakhir di Makassar, ini yang terus ditemukan, komunikasi antara semua pihak di sana. Saya tidak pernah setuju ketika orang mengatakan kerukunan hanya di tingkat elit. Tidak, justru di akar rumput itu sangat bagus di banyak tempat. Tetapi ketika ada komunikasi-komunikasi yang provokatif dari oknum tertentu karena motif-motif politisasi agama atau agama yang dipolitisasikan, dan kemudian di sana terjadi letupan-letupan intoleransi itu. Dan itu yang membuat kenapa intoleransi ini terus ada. Saya pribadi mengatakan selama pelayanan cukup lama, belasan tahun di hubungan antara agama dan kepercayaan, entah itu di tingkat daerah Jawa Tengah dan Jogja, dan sekarang ini berkeliling ke seluruh keuskupan, 38 keuskupan di Indonesia. Kurang lebih benang merah itu yang kita temukan, komunikasi. Ketika komunikasi berjalan baik, lalu setiap hambatan itu bisa diatasi juga dengan baik. Yang kedua, kenapa kemudian ini terjadi dan apa yang harus kita buat? Dari perspektif hubungan antara agama yang kami coba bangun selama ini, kami mempedulikan aspek-aspek pemberdayaan dan kesejahteraan yang kerap kali justru menjadi alasan mengapa intoleransi terjadi. Orang bukan hanya soal beda pendapat, tapi juga beda pendapatan. Itu mempengaruhi kemudian paradigma, cara berpikir, lalu mudah terprovokasi untuk itu. Dan karena itu lalu kami menyerukan, mari kita tokoh-tokoh agama juga mengajak umat itu menyadari betapa kita semua bersaudara. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, kita bicarakan dari hati ke hati, bukan musyawarah mufakat kamu harus ikut apa yang kami mau, tetapi musyawarah mufakat yang sungguh-sungguh sesuai dengan sila keempat Pancasila, dan kemudian buahnya di sila kelima, basicnya ada di sila kedua dan ketiga, kemanusiaan dan kerukunan, persatuan, tapi akar spiritualnya ada di sila pertama. Asal itu dihayati dengan baik, di banyak tempat, seberat apapun persoalan itu, ternyata bisa kita selesaikan. Yang terakhir, peran pemerintah daerah itu sangat penting. Bulan Juni yang lalu dalam kunjungan ke Surabaya,
ada satu gereja Katolik yang semua perangkat hukum itu sudah beres, IMB dan semuanya beres. Hanya karena ada 1-2 oknum yang masih keberatan, lalu eksekusi untuk pembuatan rumah ibadah itu tidak segera terlaksana. Dan di Surabaya itu ada keputusan melalui legislatif, siapapun yang menolak, menghambat untuk urusan-urusan ibadah, entah itu berdoa, entah itu membangun rumah ibadah, itu tindakan kriminal yang harus diberi sikap yang tegas. Ketika pemerintah daerah hadir, sinergi dengan FKUB setempat baik, lalu semuanya berjalan baik. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan. Terima kasih. Terima kasih. Apa masih ada yang mau menambahkan? Sudah lengkap, saya cukup. Silakan. Ya, saya dari Ibu Rini ya, Ibu Reni, itu saya ingin menambahkan bahwa apa yang harus dilakukan. Memang yang pengalaman saya di berbagai organisasi lintas agama yang dilakukan itu adalah membangun culture of service. Jadi membangun culture of service itu sangat penting sekali, budaya melayani. Nah, kami melibatkan anak-anak, artinya pemuda lintas agama, ini untuk bekerja sama di dalam satu proyek sosial. Misalnya membersihkan sungai, misalnya kita pernah lakukan juga di Palembang, di beberapa tempat. Itu secara bersama-sama, jadi lintas agama. Sehingga mereka punya kesempatan bekerja sama. Ini melibatkan anak-anak muda ya. Dengan jaringan seperti itu dibangun, jadi budaya melayani itu, mereka merasakan kebersamaan itu. Nah, itu penting sekali menurut saya. Jadi Indonesia ini harus membangun budaya melayani, membangun culture of service, dan hidup itu harus berarti untuk orang lain. Jadi itu ditekankan terus, tidak memandang agama, suku, ras dan lain sebagainya, sehingga kalau kita sampai mencederai atau baik secara fisik maupun secara verbal itu maka kita akan membuat hidup kita ini sia-sia kan? Tidak membuat orang lain itu berbahagia, tidak membuat orang lain itu lebih baik misalnya. Nah, itu penting sekali. Kemudian mengenai dari yang Mbak Lintang ya, ya tentu saja pemerintah tidak boleh tinggal diam. Artinya itu pemerintah harus bersama-sama ya, bersama-sama dengan, karena pemerintah juga punya keterbatasan. Tapi yang memang yang harus dilakukan kalau dia pemerintah, berarti dia harus memberikan kejelasan arah yang tegas ya. Tadi itu mengenai pendirian rumah ibadah itu sudah kadaluarsa yang dibuat peraturan menteri bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu sebetulnya kan landasan hukum juga nggak ada. Di dalam tata peraturan perundang-undangan kita kan tidak ada yang namanya peraturan bersama. Ya, itu oleh karena itu mendesak untuk segera direvisi dan tidak melibatkan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan. FKUB boleh sebagai institusi tapi bukan masyarakat, individu masyarakat. Nah, seperti yang disampaikan Romo Budi tadi kan ada individu 1-2 orang tidak setuju kok tidak tempatan. Jadi pemerintah tidak boleh melibatkan individu masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan dalam pendirian rumah ibadah. Ya, sehingga pemerintah harus menunjukkan kewenangannya. Jangan kewenangan yang ada pemerintah minta masyarakat. Ya, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, itu penting sekali. Oleh karena itu seperti yang disampaikan Gus Romadi tadi perlu dipercepat kembali, karena di ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo itu sebetulnya sudah mau digolkan, tapi kok nggak jadi ditandatangani peraturan Presiden untuk
merevisi peraturan bersama yang tidak punya dasar hukum sesungguhnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut saya ya tidak ada faktor tunggal untuk sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini. Jarang sekali faktornya tunggal. Tadi disampaikan komunikasi, sering bertemu, adanya momen-momen kebersamaan, perjumpaan. Setuju. Aturan pemerintah, ketidakhadiran pemerintah, SKB 2 menteri, setuju. Tapi mari juga jujur bahwa kadangkala masalah itu juga timbul dari tafsir keagamaan. Sehingga dalam konteks itulah peran tokoh-tokoh agama sangat diperlukan. Izinkan saya mengutip salah satu pidato yang sangat favorit dari Kiai Yahya Stakuf. Beliau menyatakan begini, bukan maksud saya untuk menyerukan agar orang-orang melepaskan ajaran agamanya. Saya sendiri orang beriman dan saya memilih iman saya ketimbang nyawa saya. Tapi dogma-dogma adalah interpretasi, katanya. Ketika satu interpretasi gagal membawa kita pada kebaikan, mari kita jelajahi interpretasi-interpretasi yang lain. Jadi saya pikir ini adalah pesan yang sangat baik ya, yang harus kita serukan terus-menerus. Ini tokoh gunanya tanggung jawabnya dari para tokoh agama, sehingga saya tadi secara spesial menyampaikan ucapan terima kasih dan harapan kepada Gus Rumi di sebelah saya, karena beliau pemilik umat mayoritas di Indonesia. Secara bercanda begitu, tapi itu benar. Ketika kita tadi Ibu juga menyampaikan menurut saya begini, apakah kita terlalu banyak beragama gitu? Tergantung dari tafsir agama yang kita miliki. Kalau tafsir agama kita adalah kelembutan dan kebaikan, semakin banyak kita melakukan itu, maka semakin baik dan semakin lembutlah seharusnya kita. Jadi jangan salahkan agamanya dan jangan salahkan praktek keberagamaannya. Mari salahkan tafsirnya yang mungkin kita harus berkaca kepada seruan sekali lagi Kiai Yahya Stakuf tadi. Jadi saya kira itu tambahan dari saya agar kita juga jujur mengakui bahwa peran tafsir keagamaan juga berperan. Sehingga disitulah peran tokoh agama ini untuk mempromosikan ajaran agamanya yang yang lembut, yang toleran, yang menghargai kebinekaan. Karena tafsir itu sekali lagi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU bahwa tafsir itu tergantung mungkin dari kesadaran kita. Jadi kita bisa menggali tafsir yang sesuai dengan tujuan kita untuk berkemajuan, untuk bersatu, untuk terhindar dari konflik. Saya kira itu. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit. Ya, sangat berterima kasih kepada kita sekalian. Berbicara soal komunikasi, saya rasa bahwa kita semua sudah terlalu banyak berkomunikasi. Hari ini saya mau tegaskan bahwa ketika kita berbicara komunikasi tanpa aksi yang nyata dari pusat sampai kepada daerah sampai kepada pelosok, apa yang kita harapkan tentunya pasti sia-sia. Berbicara komunikasi dalam lingkup kekristenan, sudah banyak kami komunikasikan itu. Kasih tanpa batas, kasih tanpa diskriminasi,
sudah kami laksanakan itu. Saya ingin kembali kepada sedikit sejarah ketika gempa tsunami di Aceh. Pada waktu itu gereja Bala Keselamatan hadir di sana bukan sebagai gereja yang mengkristenkan, tapi gereja yang merasakan apa yang terjadi di Aceh. Kami diterima oleh saudara-saudara di Aceh dengan begitu penuh sukacita. Kami membangun rumah di Padang Pariaman, kami diterima dengan sukacita. Yang saya mau katakan, kenapa Gereja Bala Keselamatan begitu diterima dengan sukacita pada waktu itu? Karena komunikasi itu tidak berbicara soal agama. Komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi rasa, satu rasa. Kalau orang Ambon bilang ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging. Kamu sakit, saya sakit. Itulah yang membuat kami diterima. Saya bilang bahwa komunikasi ini penting, tapi kalau komunikasi tanpa aksi nyata dari pusat sampai kepada daerah dan sampai kepada pelosok dengan tafsir yang benar, pasti semua menjadi benar. Oleh karena itu harapan kami kepada pemerintah dan seluruh tokoh agama, marilah kita membangun komunikasi itu jangan hanya sebatas komunikasi lintas atas, tapi komunikasi itu juga harus sampai kepada pelosok. Membangun komunikasi lintas pundak itu gampang, tapi membangun komunikasi lintas lengan itu susah. Cara berpikir orang yang di pundak sini dengan cara berpikir yang di lengan sini berbeda. Itu yang saya mau bilang. Komunikasi itu penting, tapi kalau tanpa aksi itu juga sangat tidak efektif. Demikian. Baik, terima kasih atas tambahan-tambahannya. Saudara-saudari, sebenarnya mungkin masih ada yang mau ditanyakan, tetapi waktunya kita tinggal punya 5 menit. Ya, jadi kecuali yang sangat kalau tidak ditanyakan pulang sakit hati nanti, silakan saya buka satu penanya. Tampaknya cukup. Baik, saya baru saja dapat pesan dari Romo Koko sebagai perwakilan KWI. Beliau tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ada acara lain. Jadi saudara-saudari sekali lagi, para bapak, Romo dan saudara-saudari sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan atas kebersamaannya dalam konferensi pers menyikapi tindakan kekerasan bernuansa intoleransi ini. Sekali lagi demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua dan khususnya bagi bangsa Indonesia. Jadi mewakili KWI, terima kasih atas semuanya dan kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari sampai di sini. Teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan di mana KWI, PGI, GOI, Matakin dan Permabudi, PHDI dan PBNU serta Asosiasi Pendeta Indonesia atau disingkat dengan API, mereka mengecam atau mengutuk keras tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi di Indonesia dan korbannya adalah umat Kristiani, anak-anak. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwa dasar hukum tindakan intoleransi ini adalah SKB 2 Menteri. Mengapa? Karena oknum-oknum yang beragama ini, oknum-oknum yang mengaku Tuhan, mengaku pemegang kunci surga ini adalah mereka
bersembunyi di balik SKB 2 Menteri. Mereka bersembunyi di balik SKB 2 Menteri ketika mereka melakukan pengerusakan rumah ibadah, membubarkan rumah ibadah. Mereka mengatakan mana izinnya, dan seolah-olah mereka ini adalah orang yang mempunyai power, yang mempunyai kekuatan untuk mempertanyakan izin. Padahal yang berhak mempertanyakan itu adalah pemerintah, bukan masyarakat biasa, bukan. Tetapi pada faktanya yang melakukan ini adalah masyarakat biasa. Untuk itu, sangat diharapkan agar semua lembaga agama, keenam agama di Indonesia ini, semua harus bersuara, semua harus buka suara, dan mendesak Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan dekret Presiden untuk mencabut dan menyatakan tidak berlakunya SKB 2 Menteri, karena isinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dimana Undang-Undang Dasar merupakan aturan yang paling tertinggi. Jadi Undang-Undang Dasar atau Pancasila tidak lebih tinggi daripada SKB 2 Menteri. Yang terlihat pada saat ini adalah yang lebih tertinggi adalah SKB 2 Menteri. Jadi seolah-olah kebebasan beragama atau Undang-Undang Dasar tidak berlaku. Itulah sebabnya kita mengharapkan semua pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik, Hindu harus buka suara mendesak Presiden Prabowo untuk segera mencabut SKB 2 Menteri dan membuat regulasi baru untuk ketentraman dan kesejahteraan antar umat beragama. Jadi itu yang perlu kita suarakan. Kita perlu ingat bahwa Indonesia bisa kuat karena terjadinya harmonisasi dan solidaritas dalam bertoleransi. Mengingat Indonesia adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, suku dan agama. Jangan sampai keharmonisan beragama disusupi oleh ajaran-ajaran yang dimana bangsa ini tidak mau terpecah belah oleh gara-gara ajaran dan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Pemerintah harus cepat mengambil sikap dan tindakan untuk menghentikan tindakan-tindakan para intoleran ini secara tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Maka orang-orang yang melakukannya tidak ada ampun, dan hukumannya adalah hukuman yang seberat-beratnya. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi Presiden harus secepatnya mengambil sikap yang secara tegas di dalam menindak secara tegas para pelaku intoleransi di bangsa ini. Jadi kelihatannya pemerintah saat ini masih membiarkan aksi-aksi intoleransi. Apakah tidak menyadari kalau terus-menerus aksi intoleran dibiarkan makin lama makin parah? Jangan sampai lubang semakin dalam yang pada akhirnya nanti tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi oleh sebab itu saudara, usul pertama kita adalah cabut SKB 2 Menteri, harus secepatnya dicabut. Karena ini adalah awal dan dalam dibalik persekusi rumah ibadah umat Kristiani. Karena ada orang-orang yang tidak punya otak, yang tidak memiliki wawasan yang luas, memakai SKB 2 Menteri ini untuk menindak, menekan, dan menteror anak-anak umat Kristiani, yaitu SKB 2 Menteri ini. Jadi oleh sebab itu, Undang-Undang tahun 1945 adalah yang paling tertinggi, tidak bisa dikalahkan oleh SKB 2 Menteri ini. Undang-Undang Dasar sebenarnya sudah selesai. Apa yang selesai? Bahwa kita semua yang berada di bangsa Republik Indonesia ini adalah berhak memilih, menyembah kepada Allah yang dia percayai. Tidak ada orang yang menggugat, bahkan mengganggu itu, karena itu bicara terkait dengan hak prerogatif individu. Jadi kalau ada orang yang membubarkan ibadah, mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, itu adalah orang itu sudah merampas hak seseorang, dan itu perbuatan yang melawan hukum. Oleh karenanya kiranya KWI, PGI, GOI, Matakin, Permabudi, PHDI, PBNU tidak hanya berhenti mereka menyuarakan hal ini, yang membuat surat kepada Presiden Subianto dan kepada Menteri Agama untuk secepatnya bertindak dalam pencabutan SKB 2 Menteri. Dibuat regulasi baru demi kenyamanan dan kesejahteraan
bangsa terkait dengan kebebasan beragama. Pada saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan karena komentar saudara komentar yang memang komentar yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.